Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, sumber hikmat dan pertolongan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau berkenan berikan waktu bagi kami, untuk saat ini boleh bersama-sama akan mulai ibadah kami di rumah kami masing-masing. Dan berkatilah ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya iman kami boleh semakin dikuatkan. Karena firman Tuhan yang juga nanti akan kami dengar bersama-sama dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah ibadah ini, dan kami siap untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan panggilan beribadah demikian. Kepada umat-Nya yang sedang bergumul berat dalam hidupnya, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Saudaraku, mari bersama-sama kita dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama. Berhimpun semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita khususkan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan demikian. Siapakah yang menjadi sumber kekuatan yang membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkanmu? Pertolonganku adalah Tuhan yang menjadikan alam surgawi dan alam semesta dengan segala isinya. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita kembali menaikkan puji-pujian kita kepada Allah demikian. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selama aku ada. Dia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti untuk orang-orang lapar. Tuhan menegakkan orang-orang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan itu Raja yang kekal, bagi Dialah segala hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 14, bait yang pertama dan bait yang kedua. Muliakan Tuhan Allah. Dalam kasih sayang
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kembali kita mengingat akan firman Tuhan, yaitu hukum kasih yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudaraku, demikianlah hukum kasih dari Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kemurahan Tuhan, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa, melukai Tuhan dan sesama. Marilah kita menaruh harap atas pengampunan anugerah Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menaikkan doa, penyesalan, dan permohonan ampun kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami sungguh menyesali segala dosa dan pelanggaran kami. Nah, seringkali kami melukai hati Tuhan dan juga melukai hati sesama kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan Allah berkenan untuk mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami boleh Engkau sucikan oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mohon pengampunan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyatakan penyesalan kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 362, bait yang pertama dan bait yang kedua. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, barang siapa dengan kesungguhan hati menyesali segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan, Tuhan melimpahkan anugerah pengampunannya. Oleh karena itu, terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 10, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11 demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Saudaraku, demikianlah kasih anugerah Allah bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan Allah yang telah melimpahkan anugerah-Nya, yang bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 369 bagian A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Ya Yesus, ku berjanji. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas anugerah pengampunan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh diperbaharui oleh cinta kasih Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang memimpin kami, Roh Kudus yang menguasai setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat mendengarkan firman-Mu, merenungkannya dan menghayatinya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam firman Tuhan yang kami dengarkan, iman kami boleh semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini saya ambilkan dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat.
Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, khotbah pada saat ini diberi judul Kuat di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang atlet angkat besi itu harus memiliki fisik yang kuat supaya dapat mengangkat beban besi dengan baik. Supaya memiliki fisik yang kuat, ia pun harus menjalani berbagai macam latihan fisik, bertahap mulai dari yang ringan, sedang, sampai dengan yang terberat. Latihan fisik itu harus dilakukan dengan teratur dan rutin, supaya semua ototnya menjadi kuat dan dapat mengangkat beban besi yang berat. Tidak hanya melatih otot tangan saja, tetapi otot lengan, perut, kaki, dan juga perlu latihan pernafasan yang baik. Latihan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, karena dibutuhkan kesabaran, konsistensi, keseriusan, dan kesetiaan dalam menjalani proses yang panjang. Ketika proses latihan fisik ini dilakukan dengan baik, maka pada saatnya fisiknya akan semakin kuat dan siap untuk mengangkat beban besi yang berat. Demikian pula dengan semua atlet olahraga fisik yang lainnya. Semua harus menjalani proses latihan fisik untuk mempersiapkan fisiknya dengan baik supaya mendapatkan hasil yang memuaskan. Seorang olahragawan harus melatih fisiknya dengan baik supaya menjadi kuat dan dapat menyelesaikan cabang olahraganya dengan hasil yang memuaskan. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan rohani atau spiritual iman kita? Apakah juga perlu dilatih dulu supaya menjadi kuat? Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya Tuhan Allah itu sering menguji iman kita. Kekuatan iman kita sering dilatih oleh Tuhan Allah melalui setiap peristiwa dan pergumulan dalam hidup kita, termasuk ketika kita harus hidup di masa pandemi ini. Ketika kita sedang menghadapi berbagai macam persoalan atau pergumulan hidup, apakah kita dapat tak bersyukur kepada Tuhan? Atau justru kita lebih sering menggerutu atau bersungut-sungut? Ketika kita digoda oleh si iblis, apakah kita tetap kuat dan setia kepada Tuhan? Atau justru kita lebih sering tergoda dan jatuh dalam dosa? Ketika kita menyadari bahwa ternyata iman kita itu sering tidak stabil, maka kita harus melatih iman kita supaya semakin kuat dan siap menghadapi semua pergumulan hidup dan mengalahkan semua tipu muslihat si iblis. Nah, demikian pula
Rasul Paulus juga mengingatkan jemaat di Efesus supaya memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Rasul Paulus menyampaikan gambaran hidup yang dijalani oleh jemaat di Efesus itu ibaratnya adalah seperti memasuki medan peperangan. Seorang prajurit maju perang pada masa lalu berperang dengan kelengkapan diri yang berbeda dengan perang zaman sekarang. Prajurit zaman dahulu, termasuk pada zaman Rasul Paulus, bila berperang menghadapi lawan, itu harus berhadapan satu lawan satu atau dengan banyak lawan. Dan perlawanan harus dari jarak dekat dan terlibat kontak fisik secara langsung. Nah, ketika harus menghadapi lawan dari jarak jauh dengan panah yang digunakan lawan, maka prajurit harus memperlengkapi diri dengan pakaian perang yang lengkap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada pelindung kepala, wajah, tangan, leher, dada, perut hingga kaki menjadi syarat mutlak untuk maju perang ataupun menahan laju lawan dalam peperangan. Nah, namun yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah bukan peperangan secara fisik, tetapi yang sedang dibicarakan Rasul Paulus adalah peperangan rohani melawan iblis dengan semua tipu muslihatnya. Nah, supaya dapat semakin kuat dan dapat mengalahkan godaan dan tipu muslihat si iblis, Rasul Paulus mengingatkan jemaat untuk menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, apa sajakah yang dimaksud dengan seluruh perlengkapan senjata Allah itu? Rasul Paulus menjelaskannya di dalam ayat 13 sampai ayat 18, yaitu berdiri tegap, artinya selalu waspada dan siap menghadapi berbagai macam godaan dan ancaman dari si iblis. Kemudian tetap harus menjalankan kebenaran dan menegakkan keadilan. Nah, si iblis itu paling suka jika kita itu berbuat salah atau berbuat dosa dan bertindak tidak adil kepada sesama. Banyak cara dan godaan yang dilakukan oleh si iblis supaya kita itu jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, kita harus waspada dan terus melawannya dengan setia melakukan kebenaran dan bertindak adil kepada semua orang. Yang selanjutnya adalah memiliki hati yang rela untuk memberitakan Injil damai sejahtera kemanapun kaki kita melangkah. Nah, hal ini supaya banyak orang yang kemudian menerima keselamatan dan hidup dengan penuh damai sejahtera. Kita pun juga harus tetap setia beriman kepada Yesus, karena iman itulah perisai kita untuk menghadapi dan memadamkan semua panah api dari si jahat. Kemudian kita juga harus tetap memegang teguh senjata pedang roh kita, yaitu firman Allah, untuk menghadapi berbagai macam godaan dari si jahat. Dan tentunya kita juga ingat ketika Yesus dicobai oleh si iblis, Tuhan Yesus mengalahkan si iblis itu dengan menggunakan firman Allah. Dan yang terakhir, tetapi yang tidak kalah penting, adalah dengan senantiasa berdoa, memohon pertolongan dan berkat dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak yang kasih Tuhan, selain itu Rasul Paulus juga berharap pada jemaat di Efesus supaya tetap terus berdoa untuk orang-orang kudus, termasuk untuk Rasul Paulus. Artinya, doa yang ditujukan bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat maupun yang memberitakan Injil. Dan secara khusus, doa jemaat bagi Rasul Paulus akan menjadi kekuatan tersendiri untuk berani memberitakan Injil secara langsung dari mulut Rasul Paulus, sekalipun
sedang di dalam penjara karena memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengingat bahwa pada kenyataannya iman kita itu sering tidak stabil, maka kita perlu mawas diri dan bersedia untuk berproses dalam latihan iman. Semua peristiwa dan pergumulan hidup kita saat ini adalah arena kita berproses untuk melatih kekuatan iman kita. Pemahaman ini penting karena kita menyadari bahwa banyak hal yang dapat menyebabkan kita tidak kuat hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Kelemahan iman kita itu kemudian dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan, yaitu iblis, untuk mengalahkan orang percaya sehingga berpaling dan meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan nasihat Rasul Paulus supaya kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Hal tersebut dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengalahkan tipu daya iblis yang akan membuat rusaknya iman kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan firman-Nya dalam Matius 26 ayat 41 yang demikian firman-Nya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan pada akhirnya marilah kita selalu mewujudkan jati diri sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan memiliki iman yang kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian kehidupan apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita dapat mengatasinya dengan damai sejahtera atas berkat dan pertolongan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, mengambil saat teduh sejenak, dan nanti akan kita akhiri dengan menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita bersatu teduh sejenak. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar bersama-sama, menguatkan iman kami dan mengingatkan kepada kami untuk kami senantiasa boleh melatih iman kami supaya semakin siap dan kuat dalam menghadapi berbagai macam godaan dan tipu muslihat si iblis, supaya kami kedapatan setia dan tidak terjatuh di dalam dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, inilah hidup kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih penyertaan-Mu, supaya Tuhan pakai dan Tuhan kuatkan iman kami di dalam kami menjalani hidup pemberian-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan. Oleh karena itu demikian pula Tuhan kiranya mengizinkan kami untuk bersama-sama menaikkan doa Bapa kami sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, mengakui iman percaya kita seturut dengan Kidung Jemaat nomor 280, Aku Percaya.
Jemaat kami persilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang begitu mengasihi kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyadari semuanya ini pun Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami tetap terus memiliki iman yang kuat. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama saat ini. Menyadarkan bagi kami semua, bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami, pergumulan dan persoalan hidup ini, menjadi bagian ujian iman kami, latihan iman kami untuk boleh semakin kuat dan siap menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan, bahkan juga dalam menghadapi berbagai macam godaan dari si jahat. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa, kiranya Allah yang terus menguatkan iman kami, supaya kami tetap terus dapat menjalani hidup ini dengan penuh rasa syukur dan penuh dengan damai sejahtera. Walaupun kami harus menghadapi dan hidup di masa pandemi COVID-19 ini, karena semuanya itu tidak melunturkan iman kami, tetapi semakin menguatkan iman kami, dan kami dimampukan untuk dapat senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan dan tetap terus membangun relasi yang semakin dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kami menyadari Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber berkat bagi kami, sehingga pada saat nanti Tuhan tetap terus memampukan kami untuk dapat menjalani dan melewati masa-masa sulit ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kami tetap terus terjaga dan tidak jatuh di dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami masing-masing dalam kehidupan kami berkeluarga, kehidupan kami di tengah-tengah masyarakat, di lingkungan pekerjaan kami, maupun juga di dalam kehidupan bergereja dan juga berbangsa dan bernegara. Dan biarlah dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang, dan kami boleh memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kami bersama. Supaya dimanapun kami berada, kami boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera. Berkati pula untuk kehidupan anak-anak-Mu di masa-masa pembelajaran jarak jauh ini. Tuhan pun juga terus menambahkan kekuatan, kesehatan, kepandaian, dan kecerdasan bagi anak-anak-Mu ini, sehingga boleh menyesuaikan diri dengan baik, terus dapat belajar dengan tekun, dan Tuhan sendiri yang terus menambahkan kecerdasan dan kepandaian bagi mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, saat ini kami juga berdoa bagi orang tua kami yang sudah memasuki usia lanjut. Kiranya Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang prima, sehingga masa-masa tuanya boleh dinikmati, dijalani dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Tuhan berkenan menjauhkan dari segala sakit penyakit, bahkan dari virus corona ini. Tuhan Allah Bapa Surgawi, demikian pula dan menyerahkan setiap pekerjaan baik yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami kerjakan. Kiranya pekerjaan itu boleh kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan kiranya Tuhan memberkati, sehingga mulai pekerjaan itu kami boleh mencukupkan segala kebutuhan hidup keluarga kami. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terus berjuang untuk melawan sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, bahkan Tuhan berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan. Terlebih secara khusus bagi mereka yang terpapar virus corona, Tuhan juga tetap terus hiburkan, Tuhan kuatkan, bahkan Tuhan pun berkenan untuk menjamah dan memulihkan kesehatan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka boleh pulih seperti sedia kala, sehat, dan boleh menikmati hidup pemberian Tuhan ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan.
Demikian pula Engkau memberkati keluarga yang merawat, mendampingi saudara kami yang sakit. Tuhan juga terus memberikan kekuatan kesehatan yang baik dan tetap terus mengandalkan pertolongan dari Tuhan, berharap kepada Tuhan Yesus Kristus dan percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kehidupan mereka, mengasihi sanak saudara mereka yang saat ini sedang sakit. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seutuhnya saudara-saudara kami yang sedang sakit ini ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan. Demikian pula Tuhan, kami menyerahkan pula kehidupan jemaat-Mu di GKJ Kebumen ini secara khususnya. Tuhan kiranya berkati kami semua di dalam membangun kehidupan bersama yang semakin penuh dengan cinta kasih, saling peduli satu dengan yang lainnya, saling melengkapi satu dengan yang lainnya, dan boleh bersama-sama melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula Engkau berkati seluruh gereja-Mu dimanapun mereka Tuhan tempatkan. Tuhan kiranya berkati setiap gereja-gereja-Mu dalam mewujudkan cinta kasih Tuhan bagi kehidupan umat manusia. Sebab dimanapun gereja boleh berikan dampak yang positif, boleh menjadi berkat bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Demikian pula bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih ya Tuhan, kami pun menyerahkan kehidupan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu ketika harus masih memerangi melawan penyebaran virus corona, tetapi Tuhan tetap terus kiranya memberikan hikmat dan pertolongan sehingga boleh mengatasi penyebaran virus corona ini dengan baik dan segera mungkin. Tuhan juga memberkati untuk proses jalannya vaksinasi yang semakin digencarkan, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, lancar, dan tertib, sehingga melalui vaksinasi ini nantinya boleh menjadi sarana untuk mencegah penyebaran virus corona dan boleh menjadikan kami nantinya bebas dari virus corona. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya usaha-usaha yang dikerjakan oleh pemerintah Indonesia ini dalam mengatasi penyebaran virus corona. Kiranya Allah yang senantiasa memberkati dan menolong. Terima kasih ya Tuhan. Demikian pula kami menyerahkan untuk para tenaga medis, para relawan, dan semua yang bekerja bersama-sama untuk melawan penyebaran virus corona ini. Tuhan kiranya juga terus melindungi, menyertai, bahkan memberikan kekuatan dan senantiasa memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami menyerahkan sepenuhnya doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Allah yang berkenan untuk memberkati, dan apa yang seturut dengan kehendak Tuhanlah yang terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengucap syukur atas kemurahan Allah melalui persembahan yang akan kita kumpulkan bersama-sama. Biarlah persembahan ini menjadi wujud ucap syukur kita kepada Tuhan dan juga sebagai wujud iman kita kepada Allah yang senantiasa memelihara hidup kita. Marilah kita mengingat sabda Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 demikian. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan kita dengan penuh sukacita, diiringi dengan kidung jemaat nomor 450, bait yang pertama dan bait yang kedua, hidup kita yang benar. Jangan
Saudara-saudaraku, mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah sumber berkat, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami ini. Terlebih anugerah pengampunan yang telah Engkau nyatakan bagi kami. Dan biarlah kasih Tuhan itu yang boleh kami rasakan setiap saat, memotivasi kami untuk dapat hidup senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyucikannya dan mengkuduskannya, sehingga persembahan ini nantinya boleh dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kemuliaan nama Tuhan, demi keberlangsungan kehidupan bergereja maupun juga di dalam pelayanan kami di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah dan berkatilah persembahan kami ini. Demikian pula Tuhan kiranya mampukan kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami seutuhnya untuk Tuhan pakai seturut dengan kehendak-Mu untuk menyatakan kebenaran, keadilan, dan juga untuk senantiasa mewartakan Injil Kerajaan Surga yang mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan bersama dengan sesama kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami, dan semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 370, bait pertama dan bait yang ketiga. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.